Banyak orang yang kemudian merasa gagal atau kemudian bosan di tengah jalan karena dia tidak mengikuti tahapan yang benar, ya. Oleh karenanya, karena pentingnya perkara ini, yakni mengetahui tentang mabadi setiap ilmu dan juga tahapan pembelajaran setiap ilmu agar memberikan semangat dan keistiqomahan bagi seluruh para penuntut ilmu, ya. Ma'asyiral Haramain melalui programnya Talaqi Kutub At-Turath untuk mengkaji suatu kitab yang jami', ya, yang menghimpun seluruh ilmu, yang menjadi ringkasan seluruh ilmu agar para santri bahkan para guru, ya, juga memiliki gambaran yang utuh terhadap ulum asy-syar'iyyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban sepanjang hayat kita. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah ditanya, "Sampai kapankah Anda akan terus menuntut ilmu?" Beliau menyatakan, "Arju an tarawnani hatta an amut." Ya, aku berharap engkau tetap melihatku senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu sampai aku mati. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, "Wahai Imam, ila mata taktub?" Sampai kapan kau menulis? Beliau juga menjawab, "Ila an amut." Sampai aku mati. Demikianlah kesungguhan para ulama di masa dulu, ya, di dalam menuntut ilmu. Memang benar seringkali para penuntut ilmu itu kehilangan semangat, ya, putus asa, ya, merasa gagal, berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, namun ternyata ilmunya tidak berkembang, ya. Ibarat orang yang sedang membangun rumah, mungkin yang dipelajari baru pondasinya saja, tapi tidak lanjut kemudian membangun. Ada juga perumpamaan orang yang menuntut ilmu itu seperti menggali sumur. Ya, menggali sumur itu kan sampai airnya dapat begitu. Ada orang yang menggali sumur 1 meter, 2 meter, kemudian merasa gagal pindah menggali di tempat yang lain. Ada juga orang yang dalam menuntut ilmu itu seperti yang membangun rumah mulai dari atapnya terlebih dahulu, sementara pondasinya tidak kuat. Ya, maka yang terjadi adalah rumah itu alih-alih akan bisa dihuni, akan bisa ditempati, tetapi dia akan ambruk. Ya, karena pondasinya tidak kokoh, karena tiangnya tidak kokoh, karena dibangun dinilai dari atap terlebih dahulu. Begitulah perumpamaan bagi sebagian orang yang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kita bisa berhasil di dalam menuntut ilmu? Memang semuanya dikembalikan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata liman yasha'. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hikmah. Hikmah itulah ilmu yang melahirkan amal. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada sebagian di antara hambanya untuk terus semangat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu. Faktor yang lain adalah juga selain tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan dan kesungguhan. Untuk apa seseorang mencari ilmu, ya? Keikhlasan dan niat inilah yang membuat dia bertahan, ya, dan tidak pantang menyerah, ya, sesulit apapun materi yang kemudian dipelajari. Hal lain yang juga berpengaruh selain keikhlasan dan kesungguhan adalah faktor tahapan di dalam belajar. Banyak orang yang kemudian merasa gagal atau kemudian bosan di tengah jalan karena dia tidak mengikuti tahapan yang benar, ya. Ada makalah dari Fadilatul Syekh Fauzi Konate. Beliau menyatakan, contoh misalnya dalam ilmu nahwu, ya, min babil kalam ila babil idgham, min kitabil ajurumiyah ila kitab Sibawai, masafah qasiratun jiddan, lakin yutawwiluha su'ut ta'lim wa ta'allum. Sebenarnya dalam ilmu nahwu misalnya, mulai dari pembahasan al-kalam sampai pembahasan al-idgham, mulai dari belajar kitab al-ajurumiyah sampai kemudian kitab Sibawai, itu masafah qasiratun jiddan, adalah jarak yang sebenarnya sangat dekat gitu. Lakin yutawwiluha su'ut ta'lim wa ta'allum, tetapi ini diperburuk, dipersulit, ya,
dengan apa? Su'at ta'lim, buruknya dalam proses pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan juga su'at ta'allum, ya, buruknya sikap dan mungkin juga adab dari para penuntut ilmu itu sendiri, ya, tidak memiliki tadi keikhlasan dan kesungguhan. Oleh karena itu, pemahaman seorang santri, bahkan juga para guru terkait dengan tahapan pembelajaran ini menjadi sangat penting, ya. Tahapan pembelajaran ini menjadi sangat penting, dan pemahaman para santri terhadap pilar-pilar, ya, dari setiap ilmu itu juga menjadi faktor yang utama, atau yang sering disebut dengan istilah mabadi al-ulum. Syekh Sabban itu menyatakan, ya, ini mahfuzat yang sudah dihafal oleh para santri, inna mabadi kulli ilmin asyarah al-haddu wal mawdu'u summa thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masaidu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Biasanya kalau kita belajar ilmu itu, suatu bidang ilmu itu diajarkan oleh para guru mabadi hadzal fan atau mabadi hadzal ilm. Jadi dasar-dasar atau pilar-pilar berkaitan dengan ilmu itu. Yang kalau tadi disebutkan oleh Syekh Sabban itu ada 10. Ya, inna mabadi kulli ilmin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Ya, jadi batasannya ini misalnya ilmu nahwu itu batasannya apa? Kemudian objek pembahasannya apa? Kemudian buah mempelajari ilmu itu apa? Baru kemudian ilmu ini nisbahnya, ya, apakah ini termasuk ulum syariah atau misalnya bukan ulum syariah. Kemudian juga dibahas berkaitan dengan keutamaan mempelajari ilmu tersebut, ya, siapa peletak ilmu tersebut, termasuk diantaranya apa nama ilmu tersebut. Misalnya ilmu nahwu, ya, namanya lah ilmu nahwu, ya. Misalnya ada ilmu saraf, bisa disebut ilmu saraf, bisa disebut ilmu tasrif, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, misalnya ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, dan seterusnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah memahami, belajar bidang ilmu tersebut hukumnya apa. Apakah ini fardu ain seperti fikih, apakah ini misalnya fardu kifayah seperti belajar ilmu usul fikih. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah yang dikaji di dalam ilmu tersebut. Ini harus dimiliki gambaran ini oleh setiap santri, oleh setiap para penuntut ilmu. Selain tadi, yang kedua adalah tahapan pembelajaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya karena pentingnya perkara ini, yakni mengetahui tentang mabadi setiap ilmu, ya, yang ada 10 tadi, dan juga tahapan pembelajaran setiap ilmu agar memberikan semangat dan keistiqomahan bagi seluruh para penuntut ilmu, ya. Dan para penuntut ilmu itu, ya, semua di antara kita lah penuntut ilmu, ya. Kita diberikan nasihat oleh guru-guru kita, mazil taliban, ya, kamu ini selamanya akan menjadi santri, ya. Santri adalah santri dan guru juga adalah santri. Maka pengetahuan terhadap tahapan-tahapan pembelajaran ini menjadi sangat penting. Ma'asyiral Haramain melalui programnya Talaqi Kutub At-Turath yang bekerja sama dengan Muassasah Al-Alamiyah li Taisiril Ulum wa Nashriha yang diampu oleh para masyayikh di Al-Azhar Asy-Syarif, setelah sebelumnya menuntaskan kurang lebih 8 kitab turath, ya, maka kami berdiskusi dengan para masyayikh kira-kira kitab apa lagi. Setelah kemarin alhamdulillah kita menyelesaikan qasidah Burdah lil Imam Al-Busiri, maka para masyayikh menyarankan kepada kita untuk mengkaji suatu kitab yang jami', ya, yang menghimpun seluruh ilmu, yang menjadi ringkasan seluruh ilmu, agar para santri bahkan para guru, ya, juga memiliki gambaran yang utuh terhadap ulum asy-syar'iyyah. Karenanya para masyayikh menyarankan untuk mengkaji kitab seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala, yakni kitab Matan Nuqayah Al-Ulum. Ya, Matan Nuqayah Al-Ulum. Nuqayah adalah muftara minal ulum. Di dalam kitab tersebut disebutkan kurang lebih ada 14 bidang ilmu, ya. Ringkasan 14 bidang ilmu. Dan matan yang tipis itu kurang lebih antara 15 sampai 20 halaman disyarah dan disempurnakan oleh beliau dalam kitab Itmamud Dirayah liqurra'i An-Nuqayah. Itmam ad-Dirayah di kitabnya Itmam, ya, Itmamud Dirayah liqurra'i An-Nuqayah lil Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Kitab ini berisi 14 fan ilmu, mulai dari usuluddin, tafsir, al-hadith, usulul fiqh, al-faraid, an-nahw, at-tasrif, al-khat, al-ma'ani, al-bayan wal badi', ini ilmu balaghah,
at-tasyrih, bahkan ini ilmu organ tubuh ya. At-tib, ilmu kedokteran, dan at-tasawuf. Ya, ada 14 bidang ilmu yang dikaji dalam kitab ini. Kitab-kitab yang seperti inilah yang juga yang disarankan oleh para masyayikh untuk kita kaji. Ada juga kitab yang lain, yakni kitab Al-Uqud Ad-Durriyah fi Mabadi'i Al-Ulum Al-Azhariyah. Al-Uqud Ad-Durriyah fi Mabadi'i Al-Ulum Al-Azhariyah. Ya, jadi lebih khusus mengkaji ilmu-ilmu yang diajarkan di Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, Ma'had Syaraful Haramain, manhaj yang dipakai adalah sebagian besarnya adalah dari manhaj yang diterapkan di Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, ini kitab-kitab yang bisa kita kaji. Ada juga kitab yang lain yang ini lebih muasir ya, dengan bahasa yang lebih mudah, yakni kitab Risalatul Khutuwatil Awwaliyah fi Mabadi'il Ulum Asy-Syar'iyyah. Kelebihan kitab ini ya, selain kemudian menjelaskan tentang mabadi al-ulum asy-syar'iyyah tadi, ya mulai dari batasan, kemudian objek pembahasan, kemudian buah dari setiap ilmu, keutamaan, nama, hukum mengkajinya, apakah fardu ain atau fardu kifayah dan seterusnya. Kelebihan daripada kitab ini, yakni Risalatul Khutuwatil Awwaliyah fi Mabadi'il Ulum Asy-Syar'iyyah, itu disertai dengan apa? Ya, wa ma'aha ahammu al-kutub al-mu'allafah fil ulumi asy-syar'iyyah. Jadi di sini disertakan dengan tahapan pembelajaran. Ya, kalau tahapan pembelajaran itu dikembalikan kepada kitab At-Turas, maka di dalam kitab ini selain tadi ada penjelasan Mabadi'ul Ulum Asy-Syar'iyyah, dalam kitab ini juga disertai dengan diawali dengan pembahasan Kharitatul Ulum Asy-Syar'iyyah, ya, peta ilmu syariat, mulai dari ulum al-maqasid dan ulum al-wasail. Ulum al-maqasid meliputi ilmu tauhid, ilmu al-fiqh, dan ilmu at-tasawuf. Sementara ulum al-wasail mencakup ulum an-naqliyah, yakni Al-Quran al-Hadis, dan juga ulum al-aqliyah. Di antaranya adalah bahasa Arab, kemudian usul fiqih, kemudian qawaid fiqhiyah, ulumul Quran, ulumul hadis, dan seterusnya. Dan yang kelebihan daripada kitab ini, yakni kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Alvin Al-Indonesi, ya, juga disertai dengan tahapan pembelajaran. Misalnya, ketika kita belajar ilmu tauhid, kita memulai dari kitab apa? Di sini dibagi 3 level, ya. Di sini dibagi 3 level. Ada level al-mubtadi, yakni pemula, kemudian ada al-mutawassit, ya, yang menengah, kemudian ada al-mustawa al-muntahi, lanjutan, ya. Tentu memang belajar ilmu tidak ada batasnya. Bagi pemula misalnya bisa dimulai dari kajian kitab Aqidatul Awam, kemudian misalnya dilanjutkan dengan kitab Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah dari Imam Ad-Dardir. Bisa dilanjutkan untuk yang menengah misalnya ke kitab mulai dari Hasyiyah As-Sawi ala Jawharit At-Tauhid, dilanjutkan pada kitab Tuhfatul Murid ala Jawharit Tauhid. Bagi yang tahap lanjutan, ya, mereka bisa belajar kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad lil Imam Al-Ghazali. Dan begitu seterusnya. Misalnya dalam kitab fikih, bagi kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i, misalnya untuk pemula bisa menggunakan kitab Safinatun Najah, kemudian dengan syarahnya misalnya kitab Nailur Raja. Sementara bagi yang mutawassit, ya, itu sudah bisa belajar seperti kitab Hasyiyah Al-Bajuri ala Fathul Qarib. Dan untuk Al-Muntahi, level lanjutan, mereka bisa belajar kitab Kanzul Syuruh dari kitab Al-Minhaj. Dan begitu seterusnya. Setiap bidang ilmu ternyata ada manhaj, ada tahapan pembelajaran. Ibarat seorang yang sedang membangun rumah, maka tidak mungkin dia membangun atapnya terlebih dahulu, tetapi dia harus membangun pondasinya yang kokoh, tiang-tiangnya yang kokoh. Dari situlah kemudian seorang penuntut ilmu dia akan tetap memiliki semangat karena ia memahami tahapan. Saya sudah mulai dari mana, sekarang sedang berada di mana, dan nanti akan kemana. Ya, sekarang sedang belajar apa, setelah ini saya harus belajar apa. Ya, dengan bekal ini, ya, jadi dengan bekal pemahaman mabadi al-ulum asy-syar'iyyah tadi, dan juga bekal, ya, pengetahuan terhadap tahapan pembelajaran, maka seorang insya Allah tidak akan kehilangan semangat, ya. Oleh karena itu kami mengundang seluruh kaum muslimin untuk mengikuti program Talaqi Kutub At-Turas
yang diselenggarakan oleh Ma'had Syaraful Haramain bekerja sama dengan Al-Mu'assasah Al-Alamiyah li Taisirul Ulum wa Nashriha yang diampu oleh para masyayikh di Al-Azhar Asy-Syarif. Segera daftarkan. Mudah-mudahan program yang kita selenggarakan ini membuat kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.